Ada yang bilang rezeki itu seperti keran, kadang mengalir deras, tapi tak jarang juga terasa mampet. Mampetnya aliran itu bisa jadi karena kesalahan yang tidak kita sadari. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, dosa dan maksiat. Perbuatan dosa dan maksiat, baik yang kita sadari maupun tidak, dapat menjadi penghalang datangnya rezeki. Dosa tidak hanya menjauhkan kita dari Allah, tetapi juga mencabut keberkahan dalam hidup. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh, seorang hamba akan terhalang dari rezeki karena dosa yang diperbuatnya." Hadis riwayat Ahmad. Kedua, bakhil atau kikir. Kikir adalah sifat tercela yang sangat dilarang dan merupakan salah satu penyebab utama terhambatnya rezeki. Kekikiran adalah penyakit hati yang membuat seseorang enggan menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, padahal ia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu bakhil, yang menyebabkan kamu disempitkan rezekimu." Hadis riwayat Bukhari. 3. Memutus silaturahmi. Memutus tali silaturahmi secara jelas disebutkan sebagai salah satu penyebab yang dapat menghambat, mempersulit, atau menghilangkan keberkahan rezeki. Ini adalah dosa besar yang mendatangkan berbagai kerugian, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada dosa yang lebih pantas mendapatkan balasan yang cepat bagi para pelakunya di dunia, sekaligus dosa yang disimpan untuknya di akhirat, selain dari perbuatan zalim dan memutuskan tali silaturahmi." Hadis ini menegaskan bahwa sanksi bagi pemutus silaturahmi bisa datang secara tunai di dunia. Salah satu bentuk sanksi tersebut bisa berupa kesempitan dalam hal rezeki dan kesulitan hidup. 4. Kurang bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, "Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan bahwa sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Ayat ini menegaskan dua janji Allah yang pasti terjadi. Pertama, janji penambahan nikmat. Jika seorang hamba bersyukur, Allah berjanji akan menambah nikmatnya. Penambahan ini tidak hanya berupa materi, tetapi juga bisa dalam bentuk keberkahan, ketenangan jiwa, dan kemudahan dalam segala urusan. Kedua, azab yang pedih. Sebaliknya, jika seorang hamba mengingkari atau tidak mensyukuri nikmatnya, maka azab Allah sangat pedih. Azab ini bisa datang dalam berbagai bentuk, termasuk dicabutnya nikmat yang sudah diberikan, hilangnya keberkahan rezeki, atau kesulitan dalam hidup. Kelima, bermalas-malasan. Sifat malas merupakan salah satu sifat tercela yang sangat dilarang dan secara langsung dapat menjadi penghambat rezeki. Meskipun rezeki setiap manusia sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun manusia tetap diperintahkan untuk berusaha atau berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Kemalasan justru menghalangi seseorang untuk menjemput rezeki yang telah dijanjikan tersebut. Dalam surat At-Talaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya." Ayat ini menekankan bahwa ketakwaan dan usaha adalah kunci rezeki dari arah yang tidak terduga. 6. Tidur setelah subuh. Ini adalah salah satu kebiasaan yang tidak dianjurkan dalam Islam karena dapat menghalangi keberkahan dan rezeki. Para ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahkan menyebut perbuatan ini sebagai makruh atau tidak disukai jika tanpa uzur atau alasan yang syar'i. Beliau menjelaskan bahwa tidur setelah subuh dapat mencegah datangnya rezeki karena pada waktu itulah makhluk mencari rezeki dan rezeki dibagikan. Pada akhirnya, rezeki yang seret bukanlah tanda Allah membenci kita, melainkan pengingat agar kita kembali kepadanya. Mohon ampunlah kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang telah diperbuat. Istighfar adalah kunci pembuka pintu rezeki. Berusahalah menjadi pribadi yang lebih baik, jauhi maksiat, perbaiki sholat, dan laksanakan perintah Allah. Sisihkan sebagian harta untuk disedekahkan. Jaga hubungan baik dengan orang tua dan sanak saudara. Mulailah untuk mensyukuri setiap nikmat, sekecil apapun itu. Semakin kita bersyukur, semakin Allah tambahkan nikmatnya. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua.